dan anaknya. Kenapa? Karena mereka hidup manja dengan harta mereka. Ya. Sekarang ada istilah crazy rich, istilah tidak hanya pamer aja gitu Pak. Nggak perlu kaya. Ya. Karenanya terkait dengan masalah kekayaan ini, ya, agama kita mendorong agar setiap muslim punya semangat untuk untuk bercita-cita menjadi kaya. Loh, apa bener nggak? Kan beda, semangat dengan takdir beda ya. Kalau semangatnya cita-citanya bikin kaya, lalu takdirnya miskin, itu beda. Tapi makanya di dalam Al-Quran setelah sholat yang sering yang selalu dikaitkan dengan sholat itu, wa aqimus sholat wa atus. Siapa yang bisa membayar zakat? Orang yang punya duit. Ya, orang yang punya duit. Makanya nanti kedudukannya di akhirat, orang yang punya duit inilah nanti yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibnu Majah, bahwa tempatnya nanti orang kaya itu afdalul manazil, kelas eksekutif. Tetapi Pak, di hadis Rasul nanti yang masuk surga lebih dulu adalah orang miskin. Ya pantas, benar. Yang masuk surga lebih dulu adalah orang miskin. Tapi ketika orang kaya masuk ke surga, itu langsung naik ke kelas eksekutif. Kok bisa begitu? Sampai kalau mau ke bandara, ya, terus hanya nyemprot tas gini ya, cepat nggak masuknya? Cepet ya, pemeriksaannya cepet kan? Cepat. Tapi kalau bawaannya banyak, disuruh tahan. Tunggu Pak ya, barangnya saya periksa, ya. Barangnya saya periksa dulu. Karena bawaannya banyak, lama nggak periksa? Lama. Yang bawa ini langsung masuk kan? Langsung masuk. Nah, itulah analogi kenapa orang kaya lebih lambat masuknya ke dalam surga. Tetapi nunggunya orang kaya yang baik itu adalah nunggu di ruang berhasil. Ya Pak, silakan dulu nanti barangnya saya periksa. Kira-kira nanti begitu Pak. Makanya jangan pernah mindset kita itu adalah miskin. Ya. Walaupun takdirnya adalah miskin itu ya, karena nanti kaya itu adalah mindset. Ya. Ada orang miskin tapi minta kaya. Ada orang kaya yang belum minta miskin. Para koruptor itu adalah orang kaya yang minta miskin. Gak ada kurang, gak ada cukup-cukupnya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu adalah lawannya kaya itu bukan miskin. Lawannya kaya itu adalah cukup. Iya, dalam surah Al-Najm kalau tidak salah. Wa annahu aghna fa'aqna, ya. Dan dialah Allah yang menjadikan kaya dan cukup. Ya, kaya dan cukup. Nah, kenapa orang kaya nanti tempatnya paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul manazil, yaitu rajulun abdun razaqallahu malan wa ilman. Seorang laki-laki, seorang hamba yang Allah karuniakan nikmat harta yang banyak, lalu Allah karuniakan kepadanya kepahaman agama. Maka orang paham agama itu tiba-tiba hartanya murah banget. Nah, itu yang kedua. Nah, dan pembahasan kita bukan ini. Pembahasan kita selanjutnya adalah insya Allah semuanya kita punya anak. Nah, ya Pak ya. Bagi yang Allah karuniakan anak. Kalau belum dikaruniakan anak ya sudah, diridhoi saja. Mau ada anak, mau ada tidak, nikmati, diridhoi ketentuan Allah. Makanya kemarin saya lihat video itu ada seorang ustaz, dia diuji oleh gurunya. Kamu kalau nggak ikut aku nanti tak akan panjang pendekku. Takut Pak nih. Terus ikut saya. Setelah itu
ikut. Ayo makan. Kalau kamu nggak mau makan, tak panjang, tak doakan pendek umur. Nah setelah makan, orang kok takut panjang umur, pendek umur, panjang umur, pendek umur. Mau panjang, mau pendek, gak ada urusan. Yang penting kita ridho terkait dengan ketentuan Allah. Maka kalau kita ridho terkait dengan ketentuan Allah, apa yang terjadi? Allah akan ridho kepada kita. Nah, kita anggaplah kita semua punya anak. Maka amal unggulan kita, kalau kita bukan ulama, ya, kalau kita bukan orang kaya yang Allah berikan kepahaman agama. Ada juga orang kaya tapi tidak diberikan kepahaman agama. Apa? Ya pelit, Pak. Makanya nanti amal unggulan orang kaya itu bukan zikir, Pak. Ya. Zikir itu amal unggulannya siapa? Zikir, sholat, malam itu amal unggulannya siapa? Orang miskin. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena hanya itu yang bisa dipersembahkan orang miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang kaya, dia bisa mempersembahkan lebih dari sekedar sholat dan zikir. Baik, bisa. Apa itu harta? Makanya dulu ada sahabat, kembali lagi tadi, ada sahabat yang iri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iri kenapa? Jadi gini, Pak. Tiap hari Abu Bakar sedekah nyuh gitu. Kemudian berikutnya Abdurrahman bin Auf sedekah banyak sekali. Utsman bin Affan sedekah banyak sekali. Tiba giliran dia orang miskin, Masya Allah. Ya, kok aku nggak seperti mereka? Padahal dia sholat, orang kaya tersebut sholat seperti sholat dia. Ya. Kemudian dia juga bikinnya sama dengan dia. Nah ini asbabul wurud nanti zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan sebuah amalan yang kalau kau kerjakan itu akan mengalahkan amalannya orang kaya? Apa itu Rasul? Bacalah subhanallah 33 kali setelah sholat, alhamdulillah 33 kali setelah sholat, Allahu akbar 33 kali setelah sholat. Langsung Pak itu dipraktikkan. Habis sholat baca subhanallah gitu ya. Ternyata setelah beberapa hari orang kaya itu lihat ya, sahabat-sahabat yang kaya itu orang itu punya zikir khusus gitu ya. Punya zikir khusus. Nah, tanya, Pak, apa yang sampai baca? Nah, karena tidak boleh menyembunyikan ilmu, maka diberitahukanlah bahwa subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah 33 kali itu mengalahkan sedekahnya orang kaya. Akhirnya orang kaya juga ikut zikir. Datang lagi laporan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa? Wahai Nabi, orang kaya tadi juga ikut zikir bersama kami. Maka kata Rasul, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah fadl atau karunia dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Maka tidak usah ya sudah ikhlas saja. Makanya amalan unggulan orang kaya bukan zikir, ya, bukan sholat. Kalau amal unggulan pemimpin apa? Amal unggulan pemimpin bukan ikut majelis taklim. Tanda tangannya itu orang amal unggulannya. Para pemimpin. Tanda tangannya itu bermanfaat enggak untuk rakyat? Memakmurkan enggak? Membuat maju enggak negara? Nah, itu. Jadi setiap kita punya amal unggulan sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita masuk sekarang kepada anak. Kita semua punya anak. Maka kalau kita bukan ulama dan bukan orang kaya, ya, di mana sedekahnya tidak bisa dijadikan sebagai andalan, dan ilmunya juga sakupingan atau baca-baca WA. Dia tidak pernah mondok. Jadi ulama itu harus mondoknya lama.
Makanya kalau sekarang baru belajar di medsos kemudian berfatwa, itu bahaya. Nah, yang ketiga adalah waladun sholih. Anggaplah kita semua punya anak maka amalan unggulan terakhir yang bisa kita unggulkan di hadapan Allah adalah anak kita. Ya, maka anak inilah nanti yang bisa menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya memandang anak itu jangan jangan gampangan marah-marahin anak, mukul anak, itu jangan gampangan. Ya. Bisa kualat kita gampang marah-marah sama anak. Kenapa kita sering gampang marah-marah sama anak? Satu, dia merasa diri kita, gitu ya. Oke, apa lagi Pak? Ibu apa yang membuat ibu gampang marah sama anak? Ya, nggak taat sama orang tua dan lain sebagainya. Nah, coba kita keluar sebentar. Siapa sebenarnya anak kita? Ya, anak kita itu sebenarnya siapa? Titipan itu berarti kita memandang sebagai anak. Betul. Tapi sebenarnya anak kita itu saudara kita. Dia itu bukan anak kita. Loh, kok bisa? Orang itu kan terdiri dari tiga. Satu, aslinya orang itu siapa? Ruh. Ya. Aslinya siapa orang itu? Ruh. Lalu ruh ini dimasukkan ke jasad. Ya. Jasad ini nanti akan kembali ke asalnya, ke tanah. Ya kan? Lalu ruhnya kembali kepada Allah. Pertanyaannya, ruh itu sudah ada enggak? Sebelum ditaruh di jasad. Sudah ada. Berarti anak kita sudah ada enggak di alam ruh? Dulu ada sudah bersama kita, kan gitu. Ketika ditanya oleh Allah, "Alastu birabbikum?" kepada semua roh makhluknya, apakah kau bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Para roh itu bersaksi, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Berarti anak kita itu sebaya enggak secara? Ya. Anak kita sebaya di alam roh. Ya. Dia disebut anak kita hanya karena Allah menitipkan ruh tersebut melalui jasad yang lahir dari rahim kita. Nah, maka disebutlah dia anak kita. Aslinya siapa? Aslinya dia hamba Allah. Statusnya sama dengan kita. Maka kalau kita memandang anak yang pertama, pandanglah dia sebagai hamba Allah. Sama statusnya. Ya. Anak ini hamba Allah. Dia orang yang akan bertugas meneruskan ibadah kepada Allah di muka bumi. Nah, itu Pak. Jadi jangan pandang anak kita itu dipandang sisi fisiknya saja. Secara fisik dia anak kita, secara fisik. Tetapi secara roh dia adalah hamba Allah yang sejajar dengan diri kita. Ya. Maka satu, pandanglah dia sebagai hamba. Nah, yang kedua, pandanglah dia sebagai saudara seiman. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena anak kita alhamdulillah telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu yang pertama. Jadi ya. Silakan berbagi makanan jasmaninya, Pak. Baik. Yang kedua adalah pandanglah dia sebagai saudara kita, sebagai saudara seiman. Nah, ini penting. Memandang orang sebagai puncak kebahagiaan tertinggi itu hendaklah pandangan iman, supaya kita mudah menghormati orang.
Misalnya begini Pak. Ya. Silakan digeser. Baik, saya lanjutkan. Ini kadang-kadang kenapa kita sesama kaum muslimin itu gampang tengkar, ya, gampang tidak. Apa sebabnya? Karena kita memandang tidak berdasarkan iman. Coba saya tanya sekarang, rakyat Indonesia itu katanya 85% adalah orang Muslim, ya. Artinya mereka adalah orang beriman kepada Allah, orang yang di hatinya kenal Allah. Benar nggak? Benar. Oke. Orang yang di dalam hatinya kenal Allah, walaupun imannya ada yang tidak sempurna. Ya, misalnya sholatnya hanya kenal setahun sekali, ya gitu ya. Idul Fitri, tapi itu kapan sholat? Oke. Atau dia misalnya hanya kenal sepekan sekali, atau hanya maghrib saja. Tapi dia punya iman. Maka orang yang dikaruniakan Allah sebagai orang yang punya iman, itu bangganya kita itu harus melebihi yang lain. Cuma kadang-kadang ini nggak menjadi ini Pak, nggak menjadi kebanggaan melihat ada orang lain, oh ini orang Muslim gitu ya, kayaknya bukan golongan saya. Gak sempat juga. Ini bukan golongan saya. Jadi apa yang ditampak dari dia yang menyebabkan dia tertekan? Golongannya dibanding imannya. Dia bukan sepemikiran, sefikroh dengan saya. Berarti apa yang lebih tinggi daripada iman? Fikrohnya. Dia bukan semadhab dengan saya. Berarti apa yang lebih tinggi dari iman? Madhabnya. Maka memandang orang itu yang pertama, pandanglah dia sebagai hamba Allah yang punya iman di hatinya. Dan orang yang punya iman di hatinya dijamin oleh Allah dalam riwayat Muslim, wa yukhraju minan nar, akan dikeluarkan dari api neraka. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, wa fi qalbihi mithqala dzarratin min khair, dan di hatinya ada zarrah itu apa? Zarrahnya. Zarrah itu zat yang paling kecil di dunia. Mungkin atom atau apa dulu disebut sebiji sawi. Mungkin karena dulu yang paling kecil biji sawi. Sekarang penelitian atom lebih kecil gitu. Zarrah itu sebuah zat yang terkecil di dunia. Berarti pertanyaannya, orang yang telah mengatakan la ilaha illallah di hatinya masuk surga? Yeah. Masuk surga Pak, semuanya ini sama masuk surga. Ya. Perkara mampir seberapa lama di neraka ya itu urusan masing. Tetapi hendaklah imannya itu yang harus kita tonjolkan. Makanya dalam Al-Quran bahasanya apa? Innamal mu'minuna ikhwah, hanya landasan imannya yang menyebabkan kita bersaudara. Makanya hati-hati. Nah, anak kita itu pandanglah sebagai kebanggaan tertingginya adalah pandangan iman. Ya. Alhamdulillah anak saya sudah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan pernah bangga kepada orang-orang yang maju secara teknologi, tetapi dia tidak pernah kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah. Makanya ada orang mengatakan Singapura itu lebih Islami daripada Indonesia, atau Australia atau Eropa lebih Islami. Nah, jangan pernah akan keluar kalimat itu Pak. Karena semaju-majunya mereka, ya, sehebat-hebatnya mereka, kalau dia tidak kenal Tuhannya, tetap lebih hebat orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, anak kita adalah pandangan iman, pandangan
ini sholat, oh suatu kebanggaan luar biasa. Ya, mau ngaji itu harus menjadi sebuah apa namanya? Sebuah kebahagiaan lebih besar dibanding prestasi-prestasinya. Nah itu. Jadi memandang anak yang kedua adalah pandang dengan diri. Yang ketiga adalah tadi pandang dia sebagai amanah. Nah kalau kita memandang dengan cara itu, maka mulai hari ini kita tidak akan mudah memarahi anak. Ya. Nggak akan gampang marah-marah sama anak. Rasul SAW itu kata sahabat Anas, hidup 10 tahun bersama Nabi, tidak pernah Nabi, kenapa engkau berbuat begini, kenapa engkau berbuat begitu. Itu komunikasinya luar biasa. Itu Nabi. Makanya di dalam Al-Quran, ya, ketika anak itu bermasalah, siapa yang paling bertanggung jawab? Bapaknya atau ibunya? Bapaknya kan? Itu menarik di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah hadis itu menggunakan kalimat ini. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi suci, ya kan? Fa abawahu ayyuhawidani aw yunassirani. Siapa yang membuat anak ini keluar dari kesuciannya, menjadi anak nakal, nggak sholat, kemudian kata-katanya kotor, pemalas, apa itu coba, kenakalan anak, perbuatan bebas, itu siapa? Maka kalimatnya hadisnya adalah fa'abawahu, kedua orang tua. Ya. Tetapi kalimat, perhatikan redaksi hadis ini. Kalimatnya menggunakan kalimat abun. Ya. Abun lalu dijadikan menjadi musanna atau menjadi dua, abawani. Abun satu ayat, kalau abawani itu dua ayat. Maka kalimatnya fa'abawahu. Nah, maka kedua orang tua, maksudnya suami dan istri. Tapi kalimat dasarnya adalah abun. Tapi perhatikan juga di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah mewajibkan hendaklah tidak menyembah kecuali kepada Dia. Wa bil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bakti, maknanya sama kedua orang tua, tapi penggunaan kalimat dasarnya itu kalimat walidan. Ya, walidan. Apa maknanya kedua orang tua? Kalau tadi kalimatnya sama maknanya, makanya penting ini belajar bahasa Arab. Makanya kalau ada orang memahami Al-Quran agama hanya berdasarkan terjemahan itu bahaya. Karena abawahu dengan walidani itu maknanya sama dalam bahasa Indonesia, kedua orang tua. Tapi penggunaannya beda. Walidani digunakan untuk urusan berbakti kepada kedua orang tua. Artinya kalau anaknya bagus, baktinya kepada walidan. Tapi kalau anaknya buruk, yang bertanggung jawab adalah abawan. Apa maknanya? Walidan asal kata dari kata waladan, yaitu ya walad. Jadi apa namanya? Melahirkan. Siapa yang melahirkan? Ibu. Ya, ibu ya. Abawan asal kata dari kata abu. Ya, berarti kalau anak bermasalah di dalam rumah tangga, yang paling bertanggung jawab dari kedua orang tua ini siapa? Ayahnya, bukan ibu. Ya, itu pesannya bahwa kalau anak berusaha, ini para kepala keluarga ini yang bermasalah.
Tapi kalau anak baik dan berbakti, kepada siapa bakti itu harus lebih diutamakan? Kepada ayah atau ibu? Makanya kalimatnya walidan wa bil walidaini ihsana. Hendaklah terhadap kedua orang tua dia berbuat ihsan. Tetapi siapa yang paling diunggulkan ihsannya? Ibu. Makanya di hadis ibu 3 kali dibanding ayah. Nah itu Pak. Loh kok bisa Ustaz kalau anaknya rusak bapaknya yang tanggung jawab? Kalau anaknya baik ibunya yang mendapatkan bakti yang lebih baik. Begini, kalau kita sekolah, ya sekolah, yang paling diingat itu kepala sekolahnya, yang paling berjasa kepada kita itu kepala sekolahnya atau guru kelasnya. Siapa? Guru kelas ya, yang setiap kali bertemu dengan kita, yang mampu mendidik kita menjadi performa luar biasa. Itu siapa? Guru atau kepala sekolah? Guru. Ya. Makanya yang paling banyak berjasa guru atau kepala sekolah? Guru. Sehingga yang paling pantas untuk dibaiki, ya, baiknya kita kepada guru atau kepada kepala sekolah? Kepada guru. Tapi kalau sekolah itu anaknya banyak nakalnya, ya, yang tanggung jawab, yang paling besar tanggung jawabnya itu guru atau kepala sekolah? Kepala sekolah Pak. Makanya ketika ada kemarin siapa itu ada masalah itu di sebuah maskapai yang dipecat itu anak buahnya atau pimpinan? Pimpinan Pak. Karena dia yang paling bertanggung jawab. Maka kalimat redaksinya adalah fa'abawah. Ya. Kedua orang tua yaitu ayahnya yang paling bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi rumah tangga. Kalau anaknya guru, ya enak sekali ya. Kalau guru bapaknya, kalau memperbaiki bapaknya, ya tapi karena yang paling berjasa adalah ibunya, yaitu gurunya. Makanya di dalam Al-Quran ibu-ibu, orang yang paling berpengaruh terhadap terbentuknya baik buruknya anak itu kepala sekolah atau guru. Sehingga dikisahkan misalnya, kenapa ada kisah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, dengan Ismail, apa pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Ya, sejak nikah tidak dikaruniai anak. Lalu oleh Siti siapa? Siti Sarah diminta menikahi pembantunya Siti Hajar. Nah, karena ada kecemburuan, akhirnya dibawa Siti Hajar. Siti Sarah di mana Pak posisinya? Di Palestina. Lalu dibawalah Siti Hajar kemana? Ke Mekah. Ya. Lalu di Mekah ditinggalkan Pak. Biwadin ghairi dzar'in, di sebuah lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada tumbuhan. Ya. Ibu-ibu habis nikah, ya, lahir anaknya, anak dan istrinya disuruh tinggalkan di kota Mekah. Biwadin apa namanya? Ghairi dzar'in, yang tidak ada tumbuhan. Besar menjadi seorang anak ghulamun halim, anak yang sangat berbakti, sangat sabar. Nah pertanyaannya, yang membuat anak itu berbakti dengan dan sangat sabar itu ayahnya atau ibunya? Ibunya Pak ya. Karena Nabi Ismail tumbuh besar bersama Siti Hajar, jauh dari ayahnya. Makanya pesannya apa? Pesannya anak akan menjadi baik kalau ibunya baik. Nah makanya tugas ayah itu adalah mencari membentuk ibu yang baik. Wah jangan nyari ibu yang baik. Membentuk ibu yang baik, mendidik
Tugas ayah itu mendidik istrinya. Itu kemarin heboh Pak di media sosial. Gara-gara ustazah menceritakan seorang so KDRT ya. Enak saja istri dipukul. Terus istrinya yang disuruh sabar. Suaminya nggak dibahas. Tapi kalau kita ikut gaya feminis ya, gaya liberalis, gaya rumah tangganya, apa yang terjadi? Bubrah rumah tangga kita Pak. Dimarahi sedikit, dipukul sedikit misalnya, langsung minta lapor polisi. Saya diceritai teman itu, ada punya teman polisi gitu. Saya sering nangani orang-orang yang suami yang dilaporkan istrinya itu gitu. Saya tangkap gitu. Habis ditangkap beberapa hari datang istrinya minta dibebaskan. Dia lapor-lapor sendiri, habis itu nyesel-nyesel sendiri. Makanya penting ini. Makanya nanti ketika ibunya tidak baik, yang bertanggung jawab ini siapa? Nah, baru ayahnya. Makanya penting Pak, tugas ibu-ibu memastikan apa peranmu di dalam rumah tangga. Makanya penting mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Nah, baik. Berikutnya. Jadi kalau anak kita bermasalah, bapaknya yang paling bertanggung jawab. Oke. Kenapa? Karena dialah sebagai kepala sekolah rumah tangga. Tapi jangan ngomong, kalau kepala sekolah boleh banyak gurunya Ustaz. Gak usah dilanjutin. Tergantung jumlah anaknya. Bu, nggak usah bawa hati Bu ya. Ya Bu, kalau kepala sekolah ya boleh aja. Gitu ya. Nah, Khalifah Umar bin Khattab itu pernah diprotes atau dilaporkan seorang lelaki tua datang kepada beliau. Kenapa? Melaporkan anaknya yang durhaka. Hati-hati loh. Marah Umar bin Khattab melihat ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dipanggil anak itu. Karena dalam benak pandangan beliau, durhaka kepada kedua orang tua itu posisi dosanya itu level 2. Setelah apa Pak? Setelah syirik kepada Allah. Makanya tadi kalimatnya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Perintahnya yang pertama menyembah Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Perintah yang kedua wabil walidaini ihsana. Level 2-nya ketaatannya adalah kepada kedua orang tua. Makanya kita yang Allah karuniakan kedua orang tua yang masih hidup, tolong itu pintu surganya kita, jembatan surganya kita. Jangan seperti kasus 3 anak kemarin tanda tangan ibunya di panti jumpukan, ya kan merbak kemarin gitu ya. Di Saudi itu ada 4 anak yang datang ke pengadilan. Ke pengadilan menggugat saudara-saudaranya, saling menggugat saudara-saudaranya demi rebutan mengasuh ibunya. Nah, kalau ini rebutan melempar ibunya, ini demi rebutan mengasuh ibunya. Nah, itu beda Pak. Orang yang paham agama dengan orang yang tidak paham agama, merawat ibu orang tua. Wabil walidaini ihsana. Khalifah Umar makanya penting bagi kita memandang anak itu hendaklah dengan pandangan iman. Itu nomor 1. Jangan pandangan materi. Karena bayangan kita, kalau kita misalnya pokoknya anakku harus sukses. Sukses dalam benak kita itu apa Pak? Materi kan? Iya. Supaya nanti kalau sudah tua dia akan merawatku. Kata siapa? Kalau anak sudah materialis, ketika tua, si mandang kita sebagai orang tua, belum tentu. Ya. Makanya kalau kita mendidik anak materialis dan ukuran suksesnya itu adalah materi, siap-siap ketika kita sudah tua nanti.
Dan anak kita sukses di mana-mana. Ya. Belum tentu dia ingat kita. Tapi yang bisa ingat kepada orang tua itu siapa? Anak soleh, Pak. Ya. Anak yang punya iman, yang bisa mengingat orang tua, yang bisa merawat orang tua. Makanya jangan pernah bercita-cita anakku, nggak boleh bercita-cita. Yang menjadi keunggulan nanti adalah anakku harus ini dari sisi materi. Karena nanti kita akan kesepian di hari tua. Itu kemarin ada profesor anaknya di Amerika, ya, di Australia, di Jerman. Di Jakarta tinggal 2 orang dia sama istrinya. Istrinya meninggal, Pak. Dipanggil anaknya disuruh pulang gitu loh. Nggak ada yang pulang, Pak. Ada yang beralasan baru diangkat kerja. Ada yang beralasan sibuk dengan proyek. Ada itu coba. Ya. Siapa yang akan pulang? Anak yang soleh. Makanya hendaklah kita mendidik yang menjadi kebanggaan kita, kesolehan anak kita. Itu yang pertama. Nah, Khalifah Umar bin Khattab itu didatangi seorang, dipanggil anak yang durhaka tadi, Pak. Kamu, dijelaskan dosa-dosa durhaka itu. Si anak itu jawab, Pak, Khalifah, apa anak itu punya hak dari orang tuanya? Kata dia. Oh iya punya. Apa itu? Ada 3 kata dia. 1, pilihkan ibu yang baik. Pilihkan ibu yang baik. Ibu yang baik berarti ibu yang apa, Pak? Ya. Ibu yang taat suami, ya. Ibu yang menjaga hubungannya dengan Allah, ibu yang nutup aurat, ibu yang kata-katanya baik, ya. Ah itu. Berikutnya apa kata beliau? Berikan nama yang baik. Ya, karena nama itu doa, gitu ya. Jangan gara-gara lahir bulan Agustus namanya, mohon maaf lah, yang Agustin ya. Yang bulan Juli, Pak Yuli, mohon maaf. Enggak, maksud saya kalau kita dikasih nama, ya udah terima, gitu loh maksud saya. Tapi kalau kita ngasih nama kepada anak kita, kepada cucu kita, maka berikan nama yang mengandung doa. Makanya nama yang terbaik kata Nabi Abdullah wa Abdurrahman. Nama terbaik kata Rasul Abdullah wa Abdurrahman. Maka kasih. Jangan ikut-ikut ngetren gaya-gayaan. Saya lihat kemarin ada podcast lucu juga ya. Dia penulis, Pak. Penulis. Anak pertama namanya Alinia. Terus anak yang kedua apa, Pak? Katanya Koma. Bener. Jangan buat main-main. Berikan nama yang betul-betul mengandung doa. Anak saya itu yang pertama Naila Salsabila, ya. Ternyata banyak yang punya nama Naila. Tapi gak apa-apa. Yang kedua Gina Zahida. Gina Kaya Zahida Zuhud. Nah, itu kira-kira begitu cara kita. Nah, baik. Yang ketiga kata beliau, ajari Al-Quran. Ajari agama. Maka kata anak tersebut, Khalifah, enggak satu pun dari ketiganya yang dia berikan kepadaku. Dia itu nikah sama budak yang enggak berpendidikan. Kerjanya marah-marah terus tiap hari. Gitu ya. Makanya penting, Pak, istri diajak ke pengajian, gitu ya. Penting. Kalau ada istri mau ke pengajian itu suami harus syukur loh. Ya. Nasihat sendiri itu enggak mempan loh. Nasihat ustadznya yang mempan. Pulang tiba-tiba istrinya itu jadi tambah baik. Ibu-ibu juga kalau suaminya ke pengajian dorong, Bu. Ya. Nah, dorong. Baik. Yang kedua, dia ngasih nama aku Ju'lan. Kumbang yang hinggap di kotoran sapi. Terus yang ketiga, dia nggak pernah ngajari aku Al-Quran atau agama. Langsung Khalifah itu berbalik kepada orang tua tadi, Pak. Kalau begitu engkaulah yang durhaka sebelum anakmu durhaka. Engkaulah yang durhaka sebelum anakmu durhaka. Jadi kalau anak kita suatu hari nanti durhaka, maka jangan dulu kita yang durhaka sama anak kita.
Ya, hati-hati. Makanya lihat kebanggaan terbesarnya adalah anak kita soleh atau tidak. Soleh itu diukur apa? Satu, hubungan anak kita dengan Allah itu baik nggak? Maka yang harus di strength pertama apa? Solatnya. Iya. Makanya di umur 7 tahun, siapa yang berdosa kalau anak kita tidak solat? Kalau anaknya nggak solat, dosa nggak? Enggak, wong 7 tahun kok. Iya. Tapi perintah Nabi untuk anak solat itu kepada anaknya atau kepada orang tuanya? Apa perintahnya kata Rasul? Murru auladakum lis-sholati bisab'in. Perintahkan anakmu, udah jam 6 ya. Sudah lewat berarti ya. Ya udah 5 menit lagi. Jam 10 kurang 10 ya. Perintahkan anakmu umur 7 tahun untuk sholat. Itu perintah kepada anak atau kepada orang tuanya? Kepada orang tua. Nah, kalau orang tua mengabaikan, tidak memperhatikan, yang dosa itu anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya, Pak. Makanya kalau kita punya anak umur 7 tahun, itu harus strength sholatnya. Marahnya itu di situ. Bukan kalau cuma disuruh beli gula terus nggak datang karena gulanya ketemu teman-temannya baru marah gitu. Ibu-ibu kalau mau marah kalau anaknya tidak sholat. Nah, kalau sudah umur 10 tahun ke atas nggak sholat, pukul. Nah, itu boleh KDRT. Iya. KDRT kepada anak kita. Pukul anak kita. Nggak sholat umur 10 tahun. Berarti umur 12 tahun, 15 tahun nggak sholat. Oh, silahkan Pak, marah Pak, luar biasa. Ya. Kadang anak saya itu pas lagi terselip itu, zuhur nggak tahu kemana. Ya. Tanya asar, kamu udah sholat nggak zuhurnya? Belum, kata dia sambil ketawa. Udah sholat langsung, zuhur asar. Kan umur 7 tahun, belum wajib sholat. Ya digabung-gabung nggak apa-apa untuk mendidik. Tapi minimal tumbuh. Alhamdulillah sekarang kalau sudah sholat itu mesti ke masjid. Anak laki-laki 3 saya, yang nomor terakhir umur 4 tahun itu keluduk-keluduk ke masjid. Nah itu anak ke masjid itu harus menjadi kebanggaan terbesar dibanding seluruh prestasi yang lain. Anak kita bisa ke masjid, sujud, walaupun nanti di masjid kakinya sambil goyang-goyang ke temannya gitu, ya gak apa-apa, namanya anak-anak. Ya, anak harus khusyuk, kata siapa kalau anak disuruh khusyuk? Yang harus khusyuk itu yang tua-tua. Kalau anak sholat sambil main-main ya sudah, yang penting dia, tapi tetap diingatkan gitu loh. Tapi jangan marah-marah gitu loh. Anak sudah mau sholat itu alhamdulillah, walaupun main-main gitu loh. Oh kita aja dulu nggak tahu apa makna khusyuk gitu ketika sholat. Nah kira-kira begitu Pak ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian anak inilah nanti yang akan menjadi amal unggulan nanti di akhirat, yang akan menyelamatkan kita, yang akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Waladun solihun yad'u lahu. Yang akan merawat kita di hari tua hanyalah anak yang soleh, bukan anak yang sukses secara dunia. Kalau digabung soleh dan sukses, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bergabung, kita mohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Kurang lebihnya maaf, ihdinas siratal mustaqim. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Insyaallah. Ya, nggak ada lah. Pas ya. Kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.